Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Ridho Anwar dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang lembaga yudikatif, gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Lembaga yudikatif Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif memiliki beberapa badan atau lembaga di dalamnya, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung Republik Indonesia, disingkat MARI atau MA, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi bertugas wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial, disingkat KYRI atau KY, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas yang pertama melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, yang kedua melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, yang ketiga menetapkan calon Hakim Agung, dan yang keempat mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Komisi Yudisial juga mempunyai beberapa wewenang, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir menjaga dan menegakkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya ada gerasi. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Beberapa contoh gerasi di Indonesia yaitu yang pertama gerasi kepada Antasari Azhari dan gerasi terpidana mati Dwi Trisna Firmansyah. Selanjutnya ada amnesti. Amnesti adalah pernyataan terhadap orang banyak dalam terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhkan, yang sudah ataupun
yang belum diadakan penyusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Contohnya adalah pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo pada Baik Nuril yang merupakan terpidana kasus pelanggaran UU ITE. Abolisi. Abolisi atau penghapusan merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Salah satu contoh yang di Indonesia adalah abolisi kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Selanjutnya ada rehabilitasi. Menurut KBBI adalah pemulihan kepada kedudukan, keadaan atau nama baik yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu, misalnya pasien rumah sakit, korban bencana, supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Contoh rehabilitasi adalah rehabilitasi kepada tersangka kasus narkoba, rehabilitasi pada para gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.